Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavus Sukacita. Saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi setiap kita yang suka mendengarkan berita Klavus Sukacita. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, hari ini kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami sangat rindu Roh Kudus, Engkau mau untuk senantiasa mensingkapkan firman Tuhan bagi setiap kehidupan kami. Karena kami tahu kami tidak punya kemampuan untuk mengerti firman Tuhan. Hanya lewat penyingkapan Roh Kudus, maka kami dapat mengerti apa kata firman Tuhan. Berbicaralah bagi kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan bagi kita dalam Ibrani pasalnya yang ke-9 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-25. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur adanya Yesus Kristus bagi hidup saudara dan saya. Mengapa saya katakan kita bersyukur atas Yesus Kristus yang ada dalam hidup saudara dan saya? Yesus Kristus yang lahir bagi kehidupan saudara dan saya. Kenapa kita harus bersyukur akan hal itu? Karena firman Tuhan mencatat karya besar yang dilakukan Yesus Kristus dalam kehidupan saudara dan saya. Antara lain, ia setia kepada Bapa, mati di kayu salib, dan dia bangkit. Dan dikatakan dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Dia duduk di takhta Allah. Dia duduk di takhta Allah bukan untuk kepentingannya sendiri, tetapi dia duduk di takhta Allah untuk kepentingan saudara dan saya. Pertanyaannya, apa kepentingan kita yang dia duduk di takhta menggantikan kehidupan saudara dan saya? Kita tahu bahwa waktu manusia itu jatuh dalam dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Apa yang Allah berikan kepada manusia yang harus menjadi milik manusia, itu manusia tidak dapat mengambilnya kembali lagi, karena manusia itu adalah makhluk yang berdosa. Tapi bersyukur ada Yesus Kristus. Ketika Yesus Kristus naik ke surga, duduk di takhta Allah Bapa, firman Tuhan mencatat dia mengambil apa yang menjadi haknya manusia. Dia mengambil itu untuk hidup manusia kembali. Makanya firman Tuhan katakan, sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Jadi kita bersyukur Yesus Kristus duduk di takhta Allah Bapa di surga, supaya saudara dan saya yang hidup di bumi, saudara dan saya akan mengalami kehidupan yang diinginkan oleh Allah. Karena Yesus telah mengambil itu bagi kehidupan saudara dan saya. Contoh, kita yang tadinya kehilangan kuasa dari Allah itu diberikan kembali bagi hidup saudara dan saya. Saudara dan saya yang tadinya diberikan kuasa dari Tuhan untuk menguasai bumi ini, itu hilang dari kita karena dosa manusia. Tapi bersyukur lewat Yesus Kristus duduk di takhta Allah Bapa, semuanya itu dikembalikan bagi hidup saudara dan saya. Makanya saudara dan saya kita harus bersyukur lewat Yesus Kristus kita tidak lagi menjadi orang-orang Kristen yang lemah. Melalui kehidupan Yesus Kristus, bumi ini saudara dan saya dapat menaklukkannya. Iblis dapat kita kalahkan. Iblis tidak punya kuasa apapun dalam kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, saudara dan saya hidup di tengah-tengah dunia ini lewat peristiwa Yesus naik ke surga, duduk di takhta Allah Bapa, sebenarnya membuat saudara dan saya harus hidup di dalam kemenangan. Membuat saudara dan saya tidak boleh lemah dengan situasi kondisi yang kita alami, karena dia duduk di sana bukan untuk kepentingannya, tapi untuk kepentingan saudara dan saya. Dia ada di sana menjadi pembela bagi saudara dan saya. Dia menjadi pembela, menyampaikan apa yang ingin kita lakukan di tengah-tengah dunia ini. Dia ada di sana untuk saudara dan saya. Oleh karena itu, saudara dan saya tidak perlu merasa diri menjadi yatim piatu. Kita tidak perlu merasa diri sendiri.
tetapi kita bersyukur ada Yesus Kristus bagi hidup saudara dan saya. Nah, oleh karena itu setiap kita yang hidup di dunia ini sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, jangan pernah kita hidup menjadi orang Kristen yang lemah. Tantangan, situasi, keadaan yang dibuat iblis bagi saudara dan saya selama kita ada di dalam ruang dan waktu terkadang membuat kita menjadi putus asa, kecewa, hilang harapan, bahkan terkadang kita menjadi putus asa. Tapi saya katakan kepada saudara, ketika engkau membangun kesadaranmu bahwa Yesus duduk di takhta sana menggantikan kehidupan saudara dan saya, Dia duduk menjadi pembela bagi saudara dan saya, maka itulah yang membuat saudara dan saya tidak perlu berputus asa, tidak perlu khawatir, tidak perlu hidup dalam ketakutan lewat tantangan-tantangan yang kita alami. Tapi ingat, Dia duduk di sana untuk saudara dan saya, supaya kita yang di bumi akan mengalami kemenangan. Sehingga saya percaya, kalau ini tersingkap bagi saudara, ini membuat engkau sadar bahwa Yesus duduk di takhta Allah, membawa kemenangan bagi saudara dan saya, maka saya percaya saudara dan saya akan menjadi orang yang terus bersyukur kepada Tuhan. Ada masalah kita bersyukur, ada tantangan kita bersyukur, ada persoalan kita bersyukur. Kenapa kita bersyukur? Karena kita tahu kita tidak akan kalah dengan semuanya itu, tapi kita akan menjadi pemenang karena Yesus ada di surga sana menjadi pembela bagi saudara dan saya. Saudara dan saya tinggal bangun kesadaran kita. Kita tinggal membangun kesadaran kita tentang Yesus yang duduk di takhta Allah itu, sehingga kita tidak menjadi orang Kristen yang hanya merayakan Yesus naik ke surga, tapi habis itu kita lemah dengan masalah kita, kita lemah dengan persoalan kita. Tapi ketika kita tahu Dia naik ke surga, Dia tidak pergi begitu saja, tetapi Dia ada di sana menjadi pembela bagi saudara dan saya. Biarlah firman Tuhan akan terus tersingkap bagi kita, firman Tuhan akan terus dibukakan bagi kita, supaya kita melihat karya Yesus Kristus yang luar biasa bagi hidup saudara dan saya. Dan Yesus memberkati kita, firman-Nya jadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami percaya Kau duduk di takhta sana menjadi pembela bagi kami, umat-Mu yang percaya. Biarlah kami melihat akan karya-Mu yang luar biasa yang Kau berikan bagi kami, sehingga kami hidup berkemenangan di tengah-tengah dunia ini. Situasi keadaan tidak membuat kami kalah, iblis tidak membuat kami untuk tertipu dengan keadaan dan situasi. Tapi lewat semua yang kami alami, kami percaya kami akan mengalami kemenangan, karena Engkau telah duduk di takhta sana untuk menjadi pembela bagi kehidupan setiap kami yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk karya besar yang Kau lakukan bagi kami yang percaya kepadamu. Roh Kudus tolong kami agar kami terus membangun kesadaran kami tentang karya Kristus dalam hidup kami, sehingga kami berkemenangan. Amin. Shalom. Tuhan berkati kita semua.